teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pihen Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas lanjutan film thriller yang kemarin, yaitu Saw 2 tahun 2005. Disekap di sebuah ruangan beracun, membuat mereka panik dan segera mencari jalan keluar. Namun tanpa mereka sadari, ruangan ini dipenuhi dengan jebakan yang mematikan. Dapatkah mereka keluar dari sini? Yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Scene diawali seorang pria yang terbangun dari pingsannya dalam kondisi luka pada bagian matanya. Setelah menyadari ada topeng berpaku yang terpasang, dia makin panik. Lalu, terlihat video boneka Jigsaw yang mengajaknya untuk bermain. Topeng berpaku ini akan menutup dalam waktu yang ditentukan. Dia harus mendapatkan kunci untuk melepasnya, namun sialnya kuncinya berada pada belakang bola matanya. Dirasa tak sanggup membedah, dia pun pasrah. Lalu kemudian, film pun baru dimulai. Seorang detektif kepolisian yang bernama Eric sedang menjemput anaknya yang bernama Daniel yang ketahuan mencuri pakaian dalam oleh security. Setelah menebus anaknya, dia menasehati agar jangan berbuat kriminal karena akan mencoreng namanya. Namun, jiwa ABG-nya membuat kesal ayahnya yang menyebabkan dia diusir. Singkat cerita, Eric disuruh memastikan korban pembunuhan Jigsaw yang sedang ditangani detektif Carey karena menurut informasi, korban adalah informan Eric. Tak hanya itu, pelaku menantang Eric untuk menangkap dirinya. Karena sedang pusing masalah anak dan perceraian istrinya, Eric menolak membantu kasus Carey. Namun dia tetap kepikiran kasus Jigsaw hingga terbawa ke dalam mimpi. Dari tulisan Wilson Steele pada topeng korbanlah, Eric mengajak Carey untuk melakukan penyergapan di sebuah bengkel perkakas yang bernama Wilson Steele. Beberapa pasukan yang telah masuk disambut boneka Jigsaw. Lalu kemudian, hingga setelah melewati jebakan yang terpasang, mereka sampai di atas dan mendapati pelaku Jigsaw sedang nyantuy. Dia adalah John, pengidap kanker otak ganas yang sedang menunggu para polisi-polisi ini datang. Ketika akan dibawa, John menyuruh Eric untuk melihat monitor yang ada di ruangan depan. Setelah melihat anaknya disekap, dengan emosi, Eric menanyakan di mana keberadaannya. Tak hanya itu, dia segera menyuruh tim ahli untuk melacak lokasinya. Sementara itu, di tempat penyekapan, Daniel bersama ketujuh korban lainnya yang bernama Shafir, Jonas, Edison, Laura, Gus, dan Obi sedang kebingungan kenapa mereka berada di sini. Perempuan yang baru sadar ini sangat syok. Kok bisa masuk ke permainan mematikan ini lagi? Dan ternyata dia adalah Amanda, mantan korban selamat permainan Jigsaw pada film sebelumnya. Dalam rekaman yang ditemukan ini, psikopat Jigsaw memberitahu kalau udara yang mereka hirup dalam keadaan beracun. Beberapa penawar racunnya ada di sekitar sini, salah satunya dalam brankas yang ada di depan mereka. Dan mereka harus mencari kodenya yang diberi clue berada pada pikiran mereka. Namun sialnya, udara yang terkontaminasi racun hanya membuat mereka bertahan dalam 2 jam saja. Jika tidak segera menemukan, semua akan tewas.
Sementara itu, Carrie yang telah mempelajari kasus Jigsaw dari awal meminta Eric agar menuruti kemauan pelaku yang memintanya untuk ngobrol empat mata. Supaya anaknya selamat, John menyuruh Eric hanya duduk dan mendengarkan nasihatnya. Selama ini, John telah mengetahui kalau Eric adalah polisi licik yang selalu meletakkan bukti palsu untuk memenjarakan seseorang. Dan napi yang pernah dijebloskan Eric ke penjara saat ini disekap bersama anaknya. Di ruang penyekapan, setelah pintunya terbuka, mereka keluar dengan berhati-hati. Hingga menemukan pintu bertuliskan exit, Xavier mencoba membuka lagi. Setelah menemukan sebuah ruangan basement, mereka melihat seorang mayat yang terduduk dengan tulisan Obi. Diberitahu, 2 obat penawar racun berada pada tungku kremasi dan Obi disuruh mengambilnya. Sekaligus, Jigsaw berterima kasih karena telah menculik Laura untuknya. Setelah disangka pelaku dari semua ini, Obi masuk untuk mengambil penawar racun. Namun, Daniel yang mencurigai Amanda menanyakan kok bisa disekap Jigsaw 2 kali. Setelah lolos dari permainan gila, Amanda yang putus asa mencoba bundir di dalam lapas. Dan ini adalah langkah yang salah sehingga dia kembali dicomot Jigsaw. Setelah menemukan pintu besi yang diberi waktu, Jonas memutar kaset yang ditemukan. Ada sebuah kunci untuk membuka pintu ini yang harus mereka cari sebelum waktunya habis. Dan kunci itu berada pada sebuah kobangan suntikan yang terkontaminasi. Liciknya, game ini ditunjukkan untuk Xavier, tapi dia menyemplungkan Amanda untuk mencari kunci itu. Naasnya, waktu telah habis sebelum membuka tuh pintu, dan kegilaan permainan ini membuat Eric emosi. Kembali ke para korban. Setelah mengetahui kalau Daniel anak dari Eric si polisi licik, Edison pun menjauhinya. Xavier yang menemukan angka pada belakang kepala si Gus baru menyadari arti yang diberikan Jigsaw, yaitu kode ada pada pikiran mereka. Dan dengan jahatnya, dia berencana membantai yang lain demi sebuah penawar racun. Edison yang berjalan sendirian menemukan penawar racunnya, namun dia tak memperhatikan jebakan yang dipasang Jigsaw. Amanda yang melihat Jonas tewas menyadari kalau Xavier sedang mengincar angka kombinasi. Kemudian dia mengajak Daniel pergi untuk menjauh dari Xavier. Tak bisa menunggu lama, dia harus menyelamatkan Daniel dengan caranya, sehingga mengabaikan ucapan John yang menyuruhnya untuk duduk dan mendengarkan nasihatnya. Setelah merasakan bogeman, John akhirnya menyerah dan akan mengantarkan Eric ke lokasi tersebut. Namun, dengan syarat jangan sampai yang lain ikut. Di waktu yang hampir bersamaan, tim ahli yang melacak CCTV menemukan titik lokasi penyekapan dan mereka semua menuju tempat tersebut. Amanda yang menemukan jalan rahasia segera memasukinya dan bertepatan dengan Eric yang telah tiba di lokasi penyekapan.
Tak lama, pasukan yang menyusul berdasarkan lacakan lokasi juga memasuki bangunan itu. Namun anehnya, dari CCTV Carrie tak melihat adanya pasukan yang datang. Dan ujung jalan ini berakhir di WC bobrok korban sebelumnya pada film Saw pertama. Mereka pun tak bisa lari dari kejaran Sapphire, tapi tanpa sengaja. Setelah menemukan komputer dan server yang diputar otomatis, Carrie baru menyadari bahwa dari tadi mereka hanya menonton rekaman. Tak hanya itu, lokasi yang didatangi pasukan cuma untuk mengelabui mereka. Eric yang belum sadar kalau sedang dijebak, tak menemukan keberadaan Daniel. Lalu tiba-tiba, setelah terbangun dari pingsannya, dia mendengar rekaman yang ada di dekatnya. John yang telah memberitahu agar duduk dan mendengarkan nasihatnya, diabaikan. Sehingga dia malah masuk ke dalam jebakan ini. Padahal, kalau sabar sedikit, dia akan menemukan Daniel. Tak hanya sendiri, John dibantu seorang yang pernah dijebloskan ke penjara oleh Eric, yaitu perempuan yang bernama Amanda. Setelah keluar dari keterpurukannya, dia menemukan sosok ayah pembimbing dan akan menggantikan tugas John setelah mati. Dia juga berpura-pura jadi korban bersama yang lain untuk membantu mengarahkan permainan. Namun, itu semua tak disangka oleh Eric. Lalu film pun Game over. berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.